Nah, sekarang kita urai lafadznya. Kalau tadi pengertian bahwa fi'il ada 3, madi, mudhari, amar. Madi mabni fathah selamanya, fi'il amar jazm selamanya, mudhari rafa selamanya, dengan syarat-syarat tentunya ya. Fathahnya fi'il madi selama tidak bertemu waw jamak dan dhamir rafa mutarik, gitu kan? Kalau bertemu dengan waw jamak mabni dhamma, kalau bertemu dhamir rafa mutarik mana mabni sukun. Jazm selamanya. Jazm bisa dengan sukun, jazm bisa dengan memang huruf elat. Fil mudhari selamanya rafa selama tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm. Dah. Babul af'ali berapa kata ini, Kang? 2. 1 babu, 2 al-af'ali. 2 kata digabung jadi 1, susunan apa namanya? Idhofah. Di dalam idhofah terdapat apa? Mudhaf dan mudhaf ilaih. Apa ciri atau syaratnya mudhaf? Tidak beral dan tidak ber. Dengan demikian mana yang mudhaf di sini? Babu, tanpa al, tanpa tanwin. Nadamnya nonan talil i'raba au tanwina mimma tudhifu dhifkatu fisina. Kalau ini mudhaf, maka setelahnya mudhaf ada apa? Mudhaf ilaih. Mana mudhaf ilaihnya? Al-af'ali. Mudhaf ilaih hukumnya apa? Jar. Wasani yajrur wan wimin au fi idza lam yasluk illa dzaka wallama khudha. Wallama khudha. Jadi al-af'ali kenapa dibaca kasroh? Karena posisinya dalam susunan ini menjadi mudhaf ilaih. Adapun i'rabnya mudhaf itu sesuai amil yang masuk. Kalau mudhaf sesuai dengan amil yang masuk. Bisa rofa jika kemasukan amil rofa seperti ini mengira-ngirakan mubtada hadza, maka babu menjadi khobar. Ai hadza babul af'ali. Dibaca rofa karena menjadi khobar dengan mengira-ngirakan mubtada hadza. Jadi kalau mudhaf i'rabnya sesuai dengan amil. Tapi kalau mudhaf ilaih itu hukumnya paten. Berhukum apa? Jar. Berhukum jar, paten kalau mudhaf ilaih. Akan tetapi tanda jarnya bermacam-macam sesuai dengan jenis kalimatnya. Nah, kenapa mengira-kirakan hadza kok tidak hadhihi? Karena lafal babun adalah mudzakkar. Jika menggunakan isyarah, maka isyarah mudzakkar yang digunakan. Tidak ai hadhihi babul af'ali. Tidak sesuai dengan musyar ilaihnya. Jika yang ditunjuk itu mudzakkar, maka isyarahnya harus mudzakkar. Begitupun sebaliknya, jika yang ditunjuk itu muannas, maka isyarahnya harus muannas. Begitu juga harus cocok mufrad tasniyah jamaknya. Karena lafal babu ini adalah mufrad, maka isyarah yang digunakan mufrad mudzakkar babu, maka isyarah yang digunakan adalah mufrad mudzakkar. Apa? Hadza. Bukan hadhihi atau hadzani atau hazaini atau bukan haulai. Kenapa? Karena ini adalah mufrad mudzakkar. Jadi cocoknya ai hadza. Adapun ini babul af'ali, itu babnya beberapa kalimat fi'il. Ya? Dah. Dengan demikian tadi sudah jelaskan kenapa dibaca rofa, karena menjadi khobar dengan mengira-kirakan mubtada. Khobar hukumnya rofa, tanda rofanya dengan dhamma karena isim mufrad. Al-af'alinya dibaca jar karena menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya jar. Babul af'ali tidak boleh dibaca babul af'ala atau babul af'alu karena menjadi mudhaf ilaih.
melainkan harus dibaca jer. Babul af'ali. Dah ya? Dah. Setelah kita membahas bahwa tahu ini adalah bu adalah mudhaf, maka kita urai berikutnya, tentukan kalimatnya. Babul af'ali dalam susunan ini babunya kalimat apa? Kalimat isim. Apa tanda isimnya? Mana tanwinnya? Dibuang. Kenapa dibuang? Karena menjadi mudhaf. Jadi babul af'ali dalam susunan ini babunya adalah kalimat isim, tanda isimnya adalah tanwin, tanwinnya dibuang. Kenapa dibuang? Karena menjadi mudhaf. Berarti babu kalimat isim. Nah, isim yang tidak bertanwin ada 3. Apa saja? 1 karena menjadi mudhaf, 2 ada al, 3 isim ghairu munsharif. Itu yang tanpa tanwin. Ada al menjadi mudhaf, isim ghairu munsharif. Nah, makanya di sini tidak bertanwin bukan karena ada al, bukan isim ghairu munsharif, melainkan tanpa tanwin, tanpa al karena menjadi mudhaf. Nonan talil i'raba au tanwina mimma tudhifu dhifkatu risina. Setelah kita mengetahui bahwa babul af'ali, babu dalam susunan ini adalah isim, maka kemudian kita tentukan jenis isimnya. Jenis isimnya. Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Apa isim mu'rab? Isim mu'rab adalah kalimat yang bacaan akhirnya bisa berubah disebabkan amil yang berbeda-beda, baik perubahannya secara jelas atau diperkirakan. Jadi isim yang berubah-ubah bacaan akhirnya. Akhir ya. Akhir. Akhir. Jadi fokus pada huruf terakhir. Jadi mu'rab adalah perubahan akhirnya beberapa kalimat. Baik perubahannya jelas atau diperkirakan. Rofa nampak dengan dhamma, rofa nasab nampak dengan fathah yang jelas, kasro dengan jer yang jelas, namanya jelas. Atau diperkirakan bagaimana? Ada yang mu'rab tapi rofanya dengan dhamma yang dikira-kirakan, nasab dengan fathah yang dikira-kirakan, jer dengan kasro yang dikirakan. Jadi mu'rab itu baik perubahannya jelas atau diperkirakan. Nah, kemudian isim mu'rab itu ada berapa? Isim mu'rab Ada ada 10. 10. Apa saja? Isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, asmaul khamsah, isim ghairu munsharif, isim maksur, isim mangkus, isim yang mudhaf pada mutakalim. Masih 9. Apa yang tidak disebut? Jamak taksir. Jamak taksir. Lah ini termasuk mu'rab yang mana? Isim mufrad. Mu'rab yang berupa isim mufrad. Ya. Berarti babu isim, isimnya isim mufrad. Mu'rab yang berupa isim mufrad. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Tidak ada tanda-tanda muannas. Tidak diakhiri ta, tidak diakhiri alif, dan bukan termasuk muannas yang menyimpan ta. Yang sebanyak 3 muannas menyimpan ta. Anggota badan yang sepasang, lafal yang khusus perempuan, lafal yang dinas muannas di dalam Al-Quran. Nah, untuk menentukan muannas, mudzakkar muannas, melihat dari 4 unsur. Melihat isyarahnya, mausulnya, dhamirnya, naatnya. Karena di sini isyarahnya menggunakan hadza. Nah, sedangkan hadza adalah isyarah yang digunakan untuk mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Maka pasti ini adalah mudzakkar. Kemudian mufrad tasnya jamak. Mufrad, isyarahnya menggunakan hadza, cocok. Isyarah dan mudzakkar ilaihnya cocok. Kata tunjuk dan yang ditunjuk harus sesuai. Ya. Makrifat apa nakirah? Babul af'ali.
Ma'rifat karena apa? Mudhof ilaihnya berupa isim Mudhof yang mudhof ilaihnya berupa isim. Mana mudhof ilaihnya? al-af'al Ma'rifat sebab apa mudhof ilaihnya? diawali al Diawali al. Wa ghairuhu ma'rifatun kahumadhi wa hinda wabni wal gulami wal ladhi. Jadi babu menjadi isim ma'rifat sebab mudhof ilaihnya ma'rifat. Jadi dengan demikian mudhof itu bisa ma'rifat apabila mudhof ilaihnya berupa isim ma'rifat. Mudhof ilaihnya berupa isyarah, mudhof ilaihnya berupa mausul, mudhof ilaihnya berupa dhamir, mudhof ilaihnya berupa nama, mudhof ilaihnya ada al. Jadi yang 5 itu pokoknya. Mudhofnya berupa salah satu ma'rifat yang 5. Dhamir, nama, al, mausul, isyarah. Kalau dinakirakan bagaimana? babun Babun. Jadi babun. Nah, bertanwin. Cirinya nakiro yang paling mudah adalah bertanwin. Nakiratun qabilu al-masira awakion mauqi'a ma qadukiro. Tapi kalau nama walaupun bertanwin masuk ma'rifat karena nama. Mahmudun, mahfuzun, solihun. Nama walaupun bertanwin masuk pada ma'rifat karena namanya. Karena nama. Dah, mustaq atau jamid? Jamid. Jamid. Jadi ababu adalah isim, isimnya isim mu'rab, mu'rab yang berupa isim mufrad, mudzakkar, kemudian ma'rifat jamid. Alhamdulillah. Al-af'alinya sekarang. Kalau di sini isim, al-af'alinya kalimat apa? Isim. Apa tanda isimnya? Ada al. Dengan demikian maka berarti susunan idhofah itu atau mudhof dan mudhof ilaih itu semuanya adalah isim. Oke? Mudhofnya isim, mudhof ilaihnya juga isim. Jadi idhofah itu gabungan dua isim, bukan fiil dan isim atau isim dan fiil. Tapi semuanya adalah kalimat isim. Ya, jelas kan? Ada berapa tanda isimnya kalau di sini? Ada dua. Satu al, dua bisa dijerkan. Karena tanda isim termasuk tanda isim adalah bisa dijerkan. Dan bisa dijerkan ada 3 sebab. Ada kalanya dijerkan karena berada setelahnya huruf jar, terus menjadi mudhof ilaih mengikuti lafaz sebelumnya yang dibaca jar. Ada berapa isim yang mengikuti i'rab sebelumnya? 4. Apa saja? Naat, atop, taukid, badal. Alhamdulillah. Sudah, alhamdulillah. Jadi isim mabni atau mu'rab? Mu'rab. Mu'rab yang mana di antara 10 tadi? Jamak taksir. Mu'rab yang berupa jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Jamak taksir adalah isim yang menunjukkan arti banyak dengan mengikuti wazan-wazan tertentu. Isim yang menunjukkan arti banyak dengan mengikuti wazan-wazan tertentu. Bukan seperti jamak mudzakkar salim menunjukkan arti banyak yang berubah dari bentuk mufradnya dengan tambahan. Ada kalanya menambah wawu dalam keadaan rafa, menambah ya nun dalam keadaan nasab atau jar. Begitu juga jamak muannats salim, isim yang menunjukkan arti banyak dengan tambahan alif dan ta. Tapi kalau jamak taksir beda. Isim yang menunjukkan makna banyak dengan mengikuti wazan-wazan tertentu, bukan dengan tambahan, tapi dengan wazan-wazan tertentu. Ada berapa jamak taksir itu? Ada 2. 1 kila, 2 kasro. Yang termasuk kila itu hitungan mulai berapa? 3 sampai 10. Jadi jamak itu 3 ya. Berarti 2 tasniyah, 1 mufrad gitu kan. Terhitung jamak mulai dari 3. Hanya saja kalau 3 sampai 10 itu termasuk jamak taksir yang kila. Kalau yang jamak taksir kasroh dari 11 dan seterusnya. Dari 11 dan seterusnya, no limit. Ya. Baik. Apa saja wazan-wazan jamak taksir kila?
Afilatun afulun filatun afalun. Nadamnya. Afilatun afulun thumma filatun matafulun jumukillah. Baik. Kalau yang kasroh. Fulun fulun fialun fialun falun falatun. Nah, kalau ini termasuk yang mana? Killah. Yang kila. Ikut wazan apa? Afalun. Af'alun. Nah, berarti maka sesuai. Fi'ilnya sebanyak ada 3. Alhamdulillah. Jadi mu'rab atau mabni? Murad. Mu'rab yang mana? Jamak taksir. Mudzakkar atau muannas? Muannas. Muannas. Oh iya, muannas. Iya, muannas majazi. Muannas majazi. Jamak taksir itu muannas majazi jika menggunakan domir, munfasilnya menggunakan hiya, mutasilnya menggunakan ha. Jika menggunakan mausul, maka mausul yang digunakan muannas allati. Jika menggunakan isyarah, maka isyarah yang digunakan muannas hadhihi. Gitu kan? Jadi isyarahnya, domirnya, mausulnya harus muannas. Fiha kutubun qayyimah. Bukan fihi, tapi fiha. Tilkar rusulu. Tilka isyarah untuk muannas. Karena ar-rusulu adalah jamak taksir. Tidak zalikar rusulu, tidak sebagaimana zalikal kitabu. Karena semuanya mudzakkar. Alkitabunya mudzakkar, maka isyarahnya mudzakkar. Lah kalau tilkar rusulu, karena ar-rusulunya jamak taksir, di mana jamak taksir itu muannas majazi, maka isyarahnya menggunakan tilka. Bukan zalika, tapi tilka. Tilkar rusul. Oke? Nah, jadi isimnya isim mu'rab, mu'rab yang berupa jamak taksir, kemudian manas, manasnya majazi. Mustaq atau jamid? Jamid. Jamak taksir itu jamid. Karena yang mustaq itu isim fa'il, isim maf'ul, sigat mubalaghah, tabdil, itu. Nasab. Itu yang mustaq. Ya. Nah, dah. Jadi pembahasannya ini, alhamdulillah. Setelah kita membahas ini babul af'al, babul af'al itu ini lebih 5-10 menit kayaknya. Jadi bisa khatamnya 2 tahun nggak hatam ya jurumnya ini kalau gini. Kalau di predeli satu persatu gini dong, masya Allah. Satu huruf loh yang dibahas loh. Mantap. Mantap. Tapi hatamnya jangan ditanya setahun. Jadi, wah, ajurumnya aja setahun belum hatam. Ya, tunggu lihat ngajinya dong. Itu ditadarus doang. Ya ndak sehari lah khotam. Ya. Wah, tapi kalau perlafal dong. Wah, jangan ditanya setahun. Alhamdulillah. Baik. Al-af'alu. Nah, sekarang di sini. Al-af'alu kalimat apa? Apa tanda isimnya? Diawali al. Fal ismu bit tanwini yang diemriti. Fal ismi batan wal khafdi warib wa harfi khafdin wa bilamin. Kalau yang di alfiyah bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadil lil ismi tamjizun hasal. Itu yang di alfiyah. Jadi kalimat isim tanda isimnya al. Kemudian mabni atau mu'rab? Karena isim ada yang mabni, ada yang mu'rab. Begitu juga fi'il, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Huruf tidak yang mu'rab, semua huruf hukumnya mabni. Wa kullu harfin mustahikul lil bina wal aslu fil mabni ayu sakana. Semua huruf hukumnya mabni. Dan kemabnian melihat daripada harokat huruf terakhir. Karena mabni macam mabni ada 4. Ada mabni dhamma, ada mabni fathah, ada mabni kasroh, ada mabni sukun. Jika huruf terakhir dhamma maka mabni, jika huruf terakhir fathah maka mabni fathah, seperti itu. Oke? Nah, sekarang kalau fi'il isim ada yang mabni, ada yang mu'rab. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni
li syabahim minal hurufi mudni. Begitu juga fiil, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mabni ada dua, fiil amar dan fiil madi. Wa fi'lu amrin wa mudhiyyin buniya wa a'rabu mudhari'an in ariya. Kalau fi'il mudhari itu mu'rab. Fi'il mudhari hukumnya mu'rab selama tidak bergandeng dengan nun taukid dan nun tanis. Kalau bergandeng dengan nun taukid dan nun tanis bukan mu'rab lagi tapi mabni. Jadi kemabniannya fi'il mudhari atau kemu'rabannya fi'il mudhari masih ada syarat-syarat. In oriya min nun taukidin. In arya min kulli tauqid min nuni taukidin mubasyirin wa min nuni inatin kayaruna man futin. Dah. Kemudian di sini mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab yang berupa apa? Jamak taksir. Nah. Ikut wazan apa? Af'al. Berarti yang kila atau yang kasro? Mu'annas atau mudzakkar? Mu'annas. Mu'annas apa? Majazi. Wa ta'u majam in siwas salimimin mudzakkarin kata imahidal labin. Di jamak taksir itu mu'annas. Mu'annasnya mu'annas majazi sebagaimana yang disampaikan tadi. Kalau di dalam alfiah itu wa ta'u majam in siwas salimimin mudzakkarin kata imahidal labin. Jadi jika menggunakan dhamir mufasilnya hiya. Nah. Jika mutasil ha fiha kutubun qayyimah, kutubun fu'ulun. Ya. Mausulnya juga muannas allati. Isyarahnya juga muannas hadhihi. Gitu. Oke? Nah. Mustaq atau jamid tadi? Jamid. Jamak taksir. Ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Ma'rifat karena ada al wa ghairuhu ma'rifatun kahumbadi wahin jawab ni wal gulami waladi. Bila ma'rifat di awal kalimat maka menjadi mubtada. Ma'rifat bila berada di awal pembahasan maka posisinya menjadi mubtada. Mubtadaun zaidun wa azirun khabar in qulta zaidun azirun mani taza. Jadi ma'rifat bila berada di awal pembahasan maka posisinya menjadi mubtada. Jika mubtada maka hukumnya rafa. Mubtada hukumnya rafa. Di emritinya itu al mubtadas munrafuhu mu'abbadu an kulli lafdin amilin mujarradu. Kalau di alfianya wa rafa'u mubtada bil ibtida kada karaf'u khabarin bil mubtada. Di ajrumiyah beda lagi. Termasuk isim yang di bahasa Eropa adalah mubtada. Lah, tanda rafa'nya dengan apa? Kan ini ma'rifat di awal kalimat jadi mubtada. Bila mubtada hukumnya rafa. Tanda rafa'nya dengan apa? Kenapa dengan dhamma? Karena jamak isim ghair munsharif. Kenapa? Jamak taksir. Karena jamak taksir. Karena jamak. Bagaimana irabnya jamak taksir? Rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Rafa dengan dhamma, saat nasab menggunakan fathah, jar juga menggunakan kasrah. Fadhammu fismin mufradin ka ahmadu wajamu wajamu kok wajamu tanisin ka jalabudu wajamu taksirin ka ja'al abudu wajamu tanisin ka muslimati wa kullu fi'lin murabin ayati. Fadhammu fismin mufradin. Oh, angin mak. Aduh lagi. Cepat kan. Kena angin. Wah, aduh kena angin. Sabar, kena angin. Lagi ya? Hah? Siap. Kelihatan kan? Kelihatan? Fadhammu fismin mufradin ka ahmadu wajab taksirin ka ja'al abudu wajab ta'nisin ka muslimati wa kulli fi'lin mu'rabin ayati. Wah, kena angin ini. Udah berapa menit ini, Kang?
Wow, 49, hampir sejam. Nah, kemudian mubtada itu ada berapa macam? Dua, ada mubtada dohir, ada mubtada domir. Ini termasuk mubtada yang mana? Dohir. Setelah mubtada ada apa? Mana khobarnya? Salah satu. Khobar hukumnya apa? Jadi salah satu kenapa dibaca rafa? Karena menjadi khobar. Kalau al-afalu kenapa dibaca rafa? Karena menjadi mubtada. Kenapa jadi mubtada? Karena isim ma'rifat di awal. Ma'rifat sebab apa? Diawali al. Mubtada yang mana? Dohir. Apa yang merupakan mubtada? Amil ibtida. Kalau yang merupakan khobar? Mubtada. Wa rafa'u mubtada amil ibtida kada ka rafa'u khobarin bil mubtada. Tanda rafa'nya dengan apa ini? Kenapa dengan dhamma? Isim mufrad. Bertanwin atau tidak bertanwin? Kenapa bertanwin? Waduh, angin lagi bang. Lagi bang, diambil lagi kang. Kenapa bertanwin? Kok nyerbu anginnya ini? Sediakan pakai aja kang. Nah, nanti sediakan paku kang. Baik. Kenapa bertanwin? Karena tidak ada. Alhamdulillah. Siap. Karena tidak ada. Salah satu termasuk khobar. Khobar ada berapa macam khobar itu kan? Ada khobar mufrad, ada khobar ghair mufrad. Ingat, mufrad di dalam khobar bukan yang dimaksud sebagaimana di isim tasniyah jamak. Bukan ada khobar tasniyah kemudian ada khobar jamak. Tidak seperti itu. Melainkan yang dimaksud khobar mufrad adalah khobar yang bukan jumlah atau bukan sibhu jumlah. Itu khobar mufrad. Yang mufrad dibagi menjadi berapa? 1 mustaq, 2 jamid. Jadi kalau nyebut mustaq mesti lawannya jamid. Jadi khobar mufrad itu khobar dibagi 2, mustaq, jamid. Masing-masing mudhaf ghairu mudhaf. Ada mustaq mudhaf, ada mustaq ghairu mudhaf. Ada jamid mudhaf, ada jamid ghairu. Yang ghairu mufrad juga dibagi 2. Ada yang jumlah, ada yang sibhu jumlah. Yang jumlah dibagi 2. Ada yang jumlah fi'liyah jika berupa khobarnya kalimat fi'il, dan jumlah ismiyah jika khobarnya berupa kalimat isim. Susunan khobar mubtada. Dan sibhu jumlah jika khobarnya berupa dhorof atau berupa jar majrur. Lah salah satu termasuk yang mana ini? Mufrad atau ghairu mufrad? Mufrad. Mufrad yang mana? Mustaq apa jamid? Angka itu kang. Mustaq. Jamid. Jamid yang mana? Mudhaf atau ghairu mudhaf? Susunan mudhaf ilaih apa bukan susunan mudhaf ilaih? Tinggal begitu. Mana mudhaf ilaihnya? Ghairu mudhaf. Berarti salah satu adalah khobar mufrad yang jamid, yang ghairu mudhaf. Kalau mudhaf ada mudhaf ilaihnya. Khobarnya berupa mudhaf dan mudhaf ilaih. Itu mudhaf namanya. Ghairu mudhaf bukan susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Salah satu ada mudhaf ilaihnya enggak? Enggak. Berarti apa? Ghairu mudhaf. Udah ya. Nah, salah satu itu termasuk isim apa namanya itu? Isim adat. Nah, isim adat itu ada berapa macam? Adat murakkab, adat mufrad, adat murakkab. Apa saja? Adat mufrad, adat murakkab, adat ataf. Adat mufrad itu hitungan mulai berapa sampai berapa? 3 sampai 10. Adat mufrad 3 sampai. Loh, kok mufrad 3 kang? 1 sampai 10. Itu mufrad. Iya, 1 sampai 10.
hitungannya, maksudnya hitungannya disebut adat-adat mufrad. Hitungan 1 sampai dengan jumlah 1 sampai 10 itu namanya adatnya, adat mufrad. Walaupun 3, 6, 7, sitatun, sab'atun, asyaratun, itu adatnya disebut adat mufrad. Kalau adat murakkab hitungan mulai dari berapa? 11 sampai 20, 100 dan 1000. Adat mufrad hitungan 1 sampai 10, angka 100 dan angka 1000, mi'atun, alfun, itu adat mufrad. Ya, adat mufrad hitungan dari angka 1 sampai dengan 10, angka 100 dan 1000, bukan sampai 1000, tapi angka 100 dan angka seperti mi'atun dan alfun. Yang murakkab hitungannya 11 hingga 19. Itu disebutannya adat murakkab. 11 sampai 19. Masing-masing i'rabnya beda nanti itu adat-adat itu. Lah kalau adat atop hitungan 20 ke atas yang dirangkai dengan huruf atop. Paham, Bang? Kalau adat ada wawanya itu, wawa itu namanya adat atop sudah. 20 ke atas yang dirangkai dengan huruf atop itu namanya adat atop. Lah kalau salah satu ini termasuk adat yang mana ini? Mufrad. Adanya adat mufrad. Baik, alhamdulillah. Sayang, nanti beda-beda itu. Bila hitungannya itu mudzakkar, ma'dudnya mudzakkar, untuk 1, 2 sesuai jenisnya, maka isim adatnya menggunakan mudzakkar. Oke? Untuk 1 dan 2. Sampai 2. 1 dan 2 sesuai dengan jenis mudzakkar dan muannasnya. Angka 1, angka 2 itu kalau laki-laki mudzakkar, yang hitung mudzakkar, adatnya menggunakan adat mudzakkar. Jika ma'dudnya muannas, yang dihitung muannas 1 dan 2, isim adatnya menggunakan muannas. Untuk 3 ke atas kebalik. Jika ma'dud atau yang dihitung itu mudzakkar, maka isim adatnya menggunakan muannas. Seperti apa? Sitatun, khomsatun, itu muannas. Mudzakarnya situn, khomsun, arbaon, salasun, tis'on, sab'on, samanon, itu samanya mudzakkar. Muannasnya ada tak-taknya. Salasatun, arbaatun, khomsatun, sitatun, itu sab'atun, samaniyatun, tis'atun, itu asyaratun, itu paham kan? Bila yang dihitung itu mudzakkar, maka isim adatnya untuk 1 dan 2 menggunakan mudzakkar. Ya karena 1 dan 2 itu sesuai jenisnya. Begitu juga muannas. Bila yang dihitung itu muannas, angka 1 dan 2 menggunakan isim adat yang digunakan untuk muannas. Namun apabila 3 ke atas, bila yang dihitung itu muannas, maka isim adatnya menggunakan mudzakkar, menjadi kebaliknya. Dan apabila ma'dudnya itu mudzakkar, maka isim adatnya menggunakan muannas.